Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Delva Aisyah Altafunisa. Saya adalah siswa kelas 4 SD dari SDN 250 Jakapura. Sahabat literasi, kali ini saya mau mendongeng tentang legenda yang berjudul Batu Menangis. Simak baik-baik ya cerita berikut. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit terpencil di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin bersama putri semata wayangnya. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Wajahnya sangat mempesona seperti rembulan di malam hari. Namun di balik kecantikannya itu tersimpan sifat yang kurang terpuji. Sang gadis sangat malas dan enggan membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk bersolek dan bercermin tiap hari. Selain malas, ia juga sangat manja. Apapun yang dia inginkan harus dipenuhi. Tidak boleh tidak dipenuhi. Ia tidak peduli bahwa ibunya harus banting tulang demi mendapatkan hal yang ia inginkan. Suatu hari, sang ibu mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Pasar yang dituju sangatlah jauh. Mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sang anak berjalan duluan di depan. Dengan berjalan angkuh, dengan pakaian rapi, dan bersolek secantik mungkin. Berharap orang-orang yang melihatnya di sekitar terpesona melihat kecantikannya. Sementara itu, ibunya menyusulnya di belakang dengan pakaian lusuh dan membawa keranjang berat. Karena mereka tinggal di bukit terpencil, orang-orang tidak tahu bahwa dua perempuan tersebut adalah ibu dan anak. Saat di tengah jalan, "Nak, pelankan langkahmu, Nak. Ibu sudah tak kuat lagi membawa keranjang berat ini." "Ibu sih, jalannya lama banget. Aku jadi malu tahu dilihat sama orang-orang. Udah pakai baju lusuh, bawa keranjang segala." "Nak, ibu tidak punya banyak. Tapi ibu selalu memenuhi keinginanmu, Nak." "Iya, aku tahu. Tapi setidaknya jangan jalan terlalu dekat denganku. Nanti orang kira kita datang bersama." "Jadi kamu tidak mau berjalan dengan ibumu sendiri, Nak?" "Bukannya tidak mau. Tapi aku ini malu kalau orang-orang tahu aku itu adalah anak orang miskin." "Astagfirullah, Darmi. Ingat, kecantikan itu bukan apa-apanya kalau hatimu itu kotor." Cerewet sekali. Akhirnya mereka pun sampai di pasar. Semua orang-orang yang sedang berbelanja matanya tertuju pada gadis yang sedang berjalan angkuh. Para pemuda di sana tidak henti-hentinya memuji dan memperhatikan sikap Darmi. Tapi raut wajah mereka mulai berubah ketika melihat wanita tua di belakangnya berpakaian lusuh dan memakai keranjang berat. Mereka saling berbisik-bisik, bertanya-tanya
apa hubungan mereka berdua. Di balik keramaian yang ada di pasar, ada seorang pemuda yang memberanikan diri untuk bertanya. "Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu? Apakah itu adalah ibumu?" Alangkah kagetnya ketika mendengar jawaban Darmi. "Bukan, dia itu hanyalah pembantuku." Mendengar percakapan itu, ibunya tidak kuat menahan tangisnya. Matanya berkaca-kaca, hatinya terasa hancur. Namun ia hanya menyimpan rasanya sambil menunduk. Begitulah jawaban Darmi ketika melewati orang-orang yang bertanya kepadanya. "Bukan, itu hanyalah pembantuku." Jawabnya selalu begitu, dingin dan menyakitkan. Awalnya sang ibu menahan rasa ini, tapi makin lama makin tidak bisa dikuat. Hatinya yang rapuh tak kuat lagi. "Cukup Darmi, cukup nak. Kau sungguh keterlaluan. Aku ini ibumu nak. Aku ini ibumu yang melahirkanmu sampai sebesar ini. Teganya sekali kau nak. Tega sekali kau berbicara seperti itu kepada ibumu sendiri. Watakmu keras seperti batu." Tiba-tiba langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap gulita. Suara petir memecahkan kesunyian yang ada di pasar. Sampai membuat Darmi tidak bisa berkata-kata. Ibu tolong. Aku takut. Jangan ubah aku menjadi batu." Tiba-tiba, bentuk Darmi mulai berubah. Mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, semuanya berubah menjadi batu. Hanya tersisa air mata yang mengalir di matanya. Walaupun ia sudah menjadi batu, tapi orang-orang bisa melihatnya masih menangis. Karena itulah batu itu disebut batu menangis. Nah, sahabat literasi, ceritanya sudah selesai. Nah, pesan moral dari cerita ini tuh, kita tidak boleh ya melawan atau memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik. Kita sepatutnya berterima kasih karena orang tua telah membesarkan kita sampai saat ini. Mereka yang telah memberi kita makan, memberi kita tempat tinggal, bahkan memberi kita pakaian. Nah, sahabat literasi, jadi kita tidak boleh ya melawan orang tua seperti Darmi. Kita sepatutnya membantu mereka dan menyayangi mereka. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.